Itu para pemain Persib dilarang sama manajemen Persib ya untuk ikut-ikutan aktif di PI apa gimana itu? Ditekan, ya kita banyak sekali kasus pemain yang kontraknya misalkan X rupiah, tapi dia hanya menerima Y rupiah, pemain yang nggak dibayar gajinya, tapi mereka diam karena takut karunnya hancur. Boleh tahu nggak itu? Bisa ngurus nggak kalau misalkan ada masalah? Tanda tangan kontrak aja, sekarang ini pemain banyak yang nggak pegang kontrak, bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu para bobotoh. Jadi pas banget ya kalau ini betul-betul tayang H-1 menjelang kick off liga. Saya dan Mang Gusdul sudah kehadiran narasumber yang sangat pas, sangat berkompeten karena beliau ini adalah orang dari, saya nggak bilang jabatannya kemarin, wah direvisi terus karena rendah hati ya. Oke, saya bilang aja. Beliau ini mewakili APPI ya, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Jadi kalau orang APPI kesayangan Bobotoh kan Ponario Astaman tuh ya, apalagi 3 tahun yang lalu. Nah, ini temannya Ponario, ya. Namanya Kang Riza Hupaida. Apa kabar, Bung Riza? Masih itu tuh suaranya? Masih di mute apa gimana? Suaranya nggak keluar, Kang. Nah, itu dia. Jadi disebut Ponario tadi langsung kaget. Enggak, kita nggak akan bahas-bahas yang lalu ya. Nih, Kang Riza ini mewakili APPI dan juga arbiter ya, alias hakim di NDRC. NDRC ini kan lembaga yang menangani sengketa-sengketa antara klub dan pemain. Nanti kita tanya juga. Nih, untuk pertanyaan pertama nih, Mang Gusdul, saya udah janji sama Kang Riza kemarin nanyanya yang nyantai-nyantai. Cuma pertanyaan pertama kita kasih yang agak bingung ya, yang agak susah. Kang Riza, kedengeran kan? Coba tes suaranya. Nanti nggak ada, Oh, nggak ada. Nggak ada. S1 2. Nah, itu ada. Nah, sekarang deketin ada. Aja. Saya? Bisa. Ya. Nih, Kang Riza, saya mau nanya. Kalau ngomongin APPI, itu para pemain Persib kan kelihatan banget pasif ya, nggak aktif gitu. Nah, itu para pemain Persib dilarang sama manajemen Persib ya untuk ikut-ikutan aktif di PI apa gimana itu? Karena kalau kita ngomongin APPI itu kan bicara pemain yang ditunggak sama klubnya ya. Nah, kalau Persib kan jelas aman, makanya mungkin dilarang sama klub apa gimana tuh para pemain Persib itu? Belum bukaannya udah kayak gini pertanyaan. Iya, makanya kan. Jadi maksudnya apakah dilarang pemain Persib untuk berhubungan dengan APPI secara aktif gimana? Enggak ya, saya kira kita tetap memperlakukan yang sama kepada klub. Jadi dalam konteks sosialisasi, dalam konteks edukasi, dalam konteks memberikan layanan sebagai organisasi atau perkumpulan para. Deketin Kang Riza, mic-nya deketin aja nggak apa-apa. Oke, ya dari sisi organisasi sebagai perwadah atau perkumpulan para pemain profesional Indonesia, kita tidak membeda-bedakan klub manapun gitu ya. Artinya buat kita semua klub kita lakukan pendekatan yang sama, edukasi yang sama, pelayanan yang sama, termasuk buat Persib gitu ya. Malah Persib ini saya ingat sekali di saat klub rival mungkin digugat beberapa pemain bintangnya gitu ya. Itu Persib kita undang dalam acara ngobrol bareng APPI waktu itu diskusi. Kang Riza suaranya Hilang. Disabotase nih. Ada sabotase nih kayaknya. Aduh, ini ya makanya. Sebentar. Coba kita pakai ini. Kalau tadi kayaknya sinyal Sinyal kayaknya. Hah? Aman ini kalau sinyal? Sinyal. Kalau yang tadi kayaknya sinyal. Aduh, saya udah ngomong berapi-api padahal. Sekarang udah? Tes 1. Nah, bagus. Udah, oke. Bisa nggak? Iya, dari awal lagi. Kang Riza dari awal lagi. Nggak apa-apa ya. Oke. Iya, jadi kalau ditanya apa tadi? Sampai lupa pertanyaannya. Tapi iya, tentang para pemain Persib mengapa nggak terlalu aktif kayaknya di PPI. Ya, jadi kalau prinsipnya kita sebagai organisasi, jelas ya.
Tes satu dua. Jelas, jelas, jelas. Nah, Jelas. Jelas, jadi jelas. prinsipnya kita sebagai organisasi atau wadah pemain profesional, gitu ya. Prinsipnya kita tidak membeda-bedakan kepada para pemain di klub manapun atau dari klub manapun. Ya, dari konteks edukasi, dari konteks pelayanan organisasi, dari konteks perlakuan, itu kita sama, kita objektif. Termasuk memberi kesempatan yang sama kepada para pemain yang mau berinteraksi atau bahkan aktif dalam konteks misalkan sebagai pengurus. Dalam konteks misalkan mau, jadi kan kita sebagai lembaga atau APPI memberikan kesempatan kepada pemain, ya, kalau sebelum kontrak mau konsultasi kepada kita beri kesempatan. Artinya itu kita terbuka, kita sampaikan kepada seluruh pemain dari klub manapun, gitu ya. Jadi kalau mau aktif bertanya, mau aktif berkonsultasi, kita terbuka. Bahkan mau aktif menjadi pengurus APPI, kita juga terbuka. Tapi memang tidak hanya Persib, banyak pemain klub-klub lain pun juga ya mungkin kendala jarak, mungkin kendala waktu dan segala macam lebih pasif gitu. Jadi ini Jadi tidak bukan karena dilarang sama klubnya mungkin ya? pengalaman itu ada, Kang. Ada. Tapi tidak hanya Persib. Ya, saya ambil contoh Arema. Kita dulu gerilya untuk Dulu ini Arema yang mana dulu nih? Hah? Aremanya Iwan Budianto. Arema Liga 1 ya, gimana? Jadi ini tidak hanya Persib. Persib dulu ya hampir semua lah dulu ya, sebelum masih APPI mungkin juga underground lah, masih awal-awal gitu ya. Itu tidak hanya Persib, termasuk Persib berarti ya. Jadi kita untuk ketemu dengan pemain itu harus gerilya. Pemain itu ketakutan. Wah, nanti Bang, janjiannya begini Bang. Tapi begini ya Bang, nanti begini Bang. Wah gila, ini perlakuan yang sangat berbeda gitu kalau kita dulu melihat di Eropa gitu ya, yang namanya asosiasi pemain profesional itu ibaratnya digelari karpet merah untuk ketika mau datang disambut karena dianggap apa istilahnya akan membantu mereka gitu ya. Kalau ini kita udah kayak apa ya, udah kayak ini kucing-kucingan benar-benar. Kita mau mengedukasi, mau ketemu untuk menjelaskan sesuatu atau bahkan mau menangani perkaranya, itu kucing-kucingan. Saya ingat banget karena waktu itu saya ke bagian Arema dan juga Persib. Nah, itu kan dulu ya, dulu. Itu dulu, sekarang masih? Sekarang kayak gitu nggak? Sekarang lebih terbuka klub-klub. Tidak hanya Persib, tapi semua lebih terbuka. Tapi kalau terkait dengan misalkan, pemainnya aktif atau pasif, ya klub yang lain mayoritas juga masih pasif ya, kalau mau dibilang pasif dalam konteks kepengurusan. Yang aktif sementara ini karena mungkin jarak ya hanya dari beberapa pemain Persija mungkin. Contoh Andri Tani, terus kemudian ada Remdani, mereka itu exco ya karena mungkin ada di Jakarta gitu. Oh gitu. Jadi ternyata Mang Gusdul ya, kalau misalkan APPI banyak pemain Persijanya itu karena jarak gitu ya. Tapi bisa jadi seperti ini dong ya, Kang Riza. Jadi kalau kita ngomongin APPI itu kan memang kesannya itu kan ada sengketa ya, sengketa hukum segala macam yang bikin klub juga jadi takut image-nya jadi gimana gitu ya. Bisa jadi dong berarti benar karena Persib ini kan klub yang masalah keuangan kan beres terus ya, nggak pernah ada tunggakan, clear. Nah bisa jadi kalian kan para pemain sudah jelas ya hak kewajiban kami penuhi gitu, makanya nggak usah ikut-ikutan kayak begitu. Ada nggak pemain yang cerita kayak begitu? Sejauh ini belum ada ya, baik dari Persib ataupun klub lain belum ada lah yang apa namanya yang beranggapan seperti itu gitu ya. Tapi dari sisi kita justru apa namanya punya cita-cita lah ya. Kita punya cita-cita seperti nanti bentuk solidaritas karena salah satu ininya APPI kan edukasi, advokasi dan juga solidarity. Nah, solidarity ini yang mau kita justru akan bentuk termasuk ya kayak kalau tadi misalkan pemain Persib aman, nyaman, ya nggak boleh stop di situ dong. Termasuk pemain bintangnya. Kita harus contoh
misalkan kayak Spanyol dulu, zaman bagaimana dulu Iker Casillas, Xabi Alonso, Ramos dan segala macam duduk bareng mogok untuk tidak main, ya ketika ada klub Liga 3 pada saat itu belum dibayar gajinya selama 2 atau 3 minggu berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut gitu loh. Nah, itu yang kita edukasi terus kepada pemain. Kita Kang Riza salah. Kalau di Spanyol kan harus mogok biar nggak main. Kalau di kita nggak perlu mogok, nggak main setahun. Nah, ini menurut saya oke. Tadi. Ya, terlepas dari itu yang justru kita edukasi kepada pemain. Kalian jangan egois. Kalian sebagai bintang bahkan justru harus memperjuangkan pemain-pemain lainnya yang menengah ke bawah. Kalian sebagai bintang juga harus nanti pandangannya jauh ke depan. Ini untuk melindungi dan untuk kepentingan sepak bola ini sendiri. Keturunan kalian, ini sampai kayak gitu nih kita ininya. Memang agak susah masuk ke pemain. Jujur aja. Kita edukasi Kang Gusdul, kita edukasi itu saya di APPI dari 2011. Jadi hampir 10 tahun. Gitu ya. Ini mengedukasi, ngomong pegang kontrak aja sampai sekarang. Banyak pemain yang nggak pegang kontrak, bayangin. Iya, betul. Nah, itu maksud saya susahnya menyampaikannya apa. Jadi kita akan pakai segala cara, tapi karena ini adalah salah satu tugas mulia kita, mengedukasi pemain. Termasuk ya kita bilang lah, kalian sekarang boleh berjaya, tapi akan ada masa kalian akan turun, mungkin diteruskan oleh anak cucu kalian. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, ya kasihan nanti anak cucumu juga akan ditunggak karena kita nggak tahu misalkan nanti anakmu itu akan ada di level mana permainannya atau jagonya gitu loh. Jadi kita sampai kayak gitu. Jadi kayak kalau ada tadi misalkan pemain yang beranggapan seperti itu, alhamdulillah secara lisan atau secara terang-terangan belum ada yang ngomong lah. Tapi kita justru sebaliknya memberikan edukasi kepada mereka. Termasuk ujungnya adalah di situ. Selain edukasi standar yang sangat dasar, juga dalam konteks bahwa kalian yang sudah mampu, kalian yang sudah jaya, kalian yang sudah berlabel pemain bintang, itu jangan stop di situ. Kalian juga harus membimbing dan mengajak pada para pemain lain untuk tetap bergabung dengan APPI, sama-sama kemudian mengikat solidaritas sebagai pemain profesional. Jadi kurang lebih gitu. Oke. Mang Gusdul, ada dari Mang Gusdul. Kalau enggak saya tanya berikutnya nih. Saya beruntung saya mau apa ya? tanya nih. Oh, dulu. Oke. Bung Riza atau Kang Reza atau Mas Riza juga apa-apa ya. Monggo, apa aja. Okay. Mas Riza nih, berarti kalau begitu seolah-olah kan ini dari 2011 nih APPI ini dibentuk. Nah, 2011 kan udah cukup panjang nih. Ini pemainnya yang tidak mengerti atau gimana nih sampai mereka segan untuk masuk ke APPI, atau APPI sendiri menurut PSSI atau menurut klub itu legal atau tidak legalnya, diakui atau tidak diakuinya itu sama klub atau PSSI seperti apa nih? Karena yang tadi diceritakan bahwa pemain seolah-olah ketakutan, nggak mau bergabung, padahal mungkin yang fungsi dari APPI ini sendiri ketika pemain bermasalah dengan klubnya bisa membantu kan seperti itu. Betul. Tapi kenapa pemainnya harus bergabung itu sulit gitu, seperti itu. Gimana nih? Baik, kalau soal legalitas ya, kita atau soal siapa atau bagaimana APPI ini, kita justru bisa berbangga sebenarnya. Karena APPI ini adalah kunci sebenarnya, anggota kunci lah. Anggota kunci dari FIFPro. Jadi FIFPro itu induk organisasi asosiasi pesepak bola dunia yang diakui oleh FIFA. Ya, yang punya kerjasama dengan FIFA. Kerjasamanya sangat manis, sangat bagus. Mereka ini mitra. Gitu. Nah, ini yang mau kita lakukan juga sebenarnya dengan PSSI. Di awal kemunculan kita 2011, kita udah kayak monster lah. Udah nggak dianggap lah, udah bahkan kemudian berlanjut terus itu udah kayak perusuh nih APPI ini. Ini tukang rusuh aja nih. Gitu ya. Ya, saya nggak tahu ada kepentingan klub atau apa. Ya, tapi faktanya pada saat itu pemain sangat ketakutan dengan klub. Ditekan, ya kita banyak sekali kasus pemain yang kontraknya misalkan X rupiah, tapi dia hanya menerima Y rupiah,
pemain yang nggak dibayar gajinya, tapi mereka diam karena takut karirnya hancur, karena takut gitu. Nah, ini yang apa namanya, sebenarnya kita mau meletakkan dasar itu bahwa mestinya APPI dengan PSSI adalah sama dengan FIFPro dan FIFA. Kerjasama mereka sangat bagus, kerjasama mereka sangat saling menguntungkan. Nah, sementara kita belum gitu loh. Kita masih waktu itu masih dianggap monster lah ibaratnya gitu ya. Masih dianggap wah tukang rusuh nih, LSM apa segala macam bla bla bla. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu emang kita sudah siap lah untuk itu. Kita udah siap bahwa memang di awal-awal ini tidak hanya dari PSSI, tapi dari klub pasti akan ada perlawanan. Karena memang siapa sih yang nggak akan melanggengkan konteks bahwa ya gue udah nyaman, pemain bisa gue. Sekarang ada yang tiba-tiba mau memberikan edukasi kepada pemain. Pemain jadi kritis, pemain jadi berani, ya pasti mereka keberatan. Tapi itu wajar. Yang penting kita tetap konsisten, dan alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Kita udah punya cukup posisi, bahkan kita dalam tanda kutip berhasil menggolkan yang salah satu ininya kita adalah yang NDRC tadi. Kita menjadi salah satu negara yang menjadi pilot project pertamanya FIFA untuk NDRC tadi. Itu berkat usulan dan perjuangan kita dari APPI. Itu. Jadi apa namanya? Kalau legalitasnya kita secara hukum negara, Kang Eko bisa cek nanti sudah memasukkan dan mendapat pengesahan dari SKK Menkumham sebagai perkumpulan. Gitu ya. Jadi insya Allah secara formal dan material kita legal, kita apa namanya, organisasi yang insya Allah tertata rapi, organisasi yang insya Allah secara hukum juga benar gitu ya, dan ya ayo kita sekarang sedang dalam proses untuk mengedukasi kepada para pemain. Ayo ikut APP itu manfaatnya banyak ya, termasuk untuk NDRC nanti salah satu kewajibannya adalah pemain itu harus anggota PPI. Jadi kalau dia tidak tercatat sebagai anggota PPI, dia tidak, kalau ada kasus, ada masalah, dia tidak bisa mengajukan masalah ini ke NDRC. Juga dengan PSSI pada saat itu. Gitu. Nah, jadi sampai saat ini pemain profesional yang bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3, apakah sudah mendaftarkan jadi anggota APPI? Tadi harus. Nah, sudah sampai saat ini sudah. Sudah ada beberapa, tapi belum semua. Ya, kenapa belum semua? Kendalanya, jadi biasanya gini. Ini sedang kita jajaki untuk bisa online. Jadi kalau kemarin ini sistemnya belum bisa online, Mas, atau Kang ya. Itu sistem belum bisa online. Ini kita lagi mau bikin apps, mau bikin apa segala macam. Karena pandemi kayak gini, kalau biasanya kita memang konteksnya karena edukasi kepada pemain ini tidak bisa secara online, masih belum bisa lah pada saat itu, kita akan visit, memberikan member, terus kemudian sekaligus di situ ada edukasi, ada promosi, ada juga untuk sekaligus pendaftaran. Biasanya begitu. Jadi kita ini semua. Nah, cuman karena pandemi itu terhalang, sehingga intinya ya itu ya terkendalanya seperti itu. Tapi untuk Liga 1 hampir semua udah. Liga 1. Oke, Kang Riza. Kang Riza biasanya seperti kalau di Indonesia itu seperti gini. Biasanya kalau misalkan organisasi atau kelompok dianggap sukses itu ketika dia berhasil atau sukses menangani satu kasus. Nah, biasanya mereka itu melihat contoh dulu nih. Nih, sekarang yang mau saya tanyakan, pernah menangani kasus siapa, pemain mana dengan klub mana sampai berhasil. Nah, biasanya kalau sudah melihat itu, pemain yang lain pasti berbondong-bondong nih, Kang Riza. Oh ya, mancing kasusnya Bambang nih, Bambang ini lawan Persija. Kasusnya Bambang lawan Persija. Tergantung suksesnya ukurannya apa. Apakah keputusan pengadilan menang, apakah kemudian tapi diselesaikan dengan konsep mungkin kekeluargaan atau seperti apa. Ya, itu konsep suksesnya seperti apa. Tapi paling gampang gini deh. Kasus Persija takut.
Paling gampang gini deh, paling gampang tadi benar Kang Gusdul bilang, ya ini contoh nyata gitu ya. Pemain bawa ke NDRC, diurus oleh HPPI, lalu diputus menang. Ya, putus menang ini memang belum tereksekusi. Nanti ini ada bagian masalah lagi. Belum dieksekusi artinya ada klub yang ada beberapa yang sudah dibayar, dieksekusi, ada yang belum. Tapi khusus yang penting menangnya aja dulu ini, itu membuat pemain memang berbondong-bondong. Bahkan yang tahun 2014, 2013, 2012 ngontak kita lagi. Karena melihat keberhasilan misalkan PSPS, misalkan Mitra Kukar, PSM gitu ya, pemainnya pada bisa menagih uang yang mungkin buat mereka sudah ya sudahlah, wallahu alam. Kalau dulu mungkin pasti jelas diikhlaskan. Ya. Kalau dulu sebelum ada PPI intervensi masuk pasti udah, ah udahlah, yang penting saya main lagi. Cuman kan kondisi pandemi ini kan, nah kan ya dualisme pada tahun 2012-2013 itu nanya ada pemain asing, ada pemain lokal yang tiba-tiba wah saya pengen ngadu ke APPI ini untuk bawa kasusnya ke NDRC. Ya itu benar. Contoh suksesnya sudah jelas, sudah nyata. Kalau dalam konteks NDRC, pemain menang, pemain dibayar ada. Pemain menang tapi belum dieksekusi ada. Termasuk ini yang sedang kita perjuangkan, PSM ini, karena ini udah H-1. Kasus masih belum selesai. Buat kita, karena nggak ada BOPI, kita jadi ibaratnya mungkin sekarang lembaga verifikator yang tidak resmi lah untuk ini klub yang masih ada tunggakan, jangan lo bolehin main dong. Gitu loh. Secara klub atau secara ini nggak lolos dia verifikasi. Mungkin Kang Eko 2 tahun lalu yang satu-satunya yang nekat seperti itu bareng kita. Gitu loh. Memperjuangkan bahwa siapapun klub, kalau ada masih tunggakan, ya dia nggak boleh main. Jangan-jangan Bopi dibubarin gara-gara itu, nekat itu. Nah, jadi Kang Gusdul 2 tahun lalu, itu pertama kali kejadian, saya sebagai verifikator tidak memberikan rekomendasi buat Liga 2 karena banyak klub yang nunggak gitu. Jangan-jangan gara-gara itu tuh. Nah, sorenya sama saya itu, Kang. Di Bopi bareng kita. Oke. Nah sekarang kan sekarang akhirnya digelar juga. Terus PSM tetap ikut. Gimana nih dari API sendiri? Ya, itu dia yang kita jadi gini. Sudah formal ya. Jadi inilah yang jadi kendala dan ini kita juga sudah lakukan upaya maksimal. Kita sudah mengadu ke FIFA. Kita sudah ngadu ke PT Liga. Kita sudah bersurat ke PSSI. Gitu ya. Itu upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Bahwa ini kalau ada klub yang masih hutang, dia mestinya nggak lolos verifikator atau nggak lolos verifikasi. Mestinya dia nggak boleh main. Bagaimanapun caranya, dia harus dibayar dulu. Nah, ini yang lihat perbedaannya. Jadi ada yang namanya DRC FIFA, khusus untuk pemain asing. DRC FIFA memang lama masalahnya itu, putus mungkin sekitar 2 tahunan atau lebih. Nanti nanti putusan itu disampaikan ke klub melalui PSSI. Nah, ini PSSI atau klub sangat reaktif, sangat ketakutan kalau udah yang FIFA seperti itu. Karena hukumannya jelas. Ada pengurangan poin, bahkan PSSI-nya sendiri juga bisa dihukum. Nah, NDRC ini yang belum sampai ke situ. Yang belum sampai efeknya bisa sama kayak DRC. Tapi kita sebagai kelembagaan, bukan lembaga PSSI, dalam hal ini Komisi Disiplin untuk, ayo yang tegas dong. Gitu ya. Kalau emang tetap boleh main, misalkan, tapi ada sanksi pengurangan poin, misalkan. Ada sanksi denda atau apa segala macam. Itu yang kita sedang juga upayakan. Tapi buat kita mestinya apapun itu yang sudah jelas ada dalam putusan adalah dia tidak boleh melakukan aktivitas transfer dalam 3 periode. Ya, itu mestinya udah harus dilakukan. Sorry, kontrak pemain Indonesia kebanyakan 1 tahun. Ya, betul. Artinya ketika ini sudah selesai, kontraknya sudah selesai, dia nggak bisa mendaftarkan lagi, berarti klub itu otomatis tidak punya pemain. Mestinya klub itu nggak punya pemain. Nah, ini juga kita koordinasi sama
PSSI untuk di bagian transfer dan segala macamnya. Tolong dong itu diblok, ditutup misalkan sistemnya. Karena dia udah nggak boleh nih berdasarkan itu. Nah, jadi itu yang kita lakukan, Kang Gusdul. Termasuk saat ini. Dan kita ngelihat itu momen dalam arti gini, kita jujur aja lah. Pada pelaksanaan tahun 2000 berapa gitu Liga 2, itu klub H-1 sampai malam, mungkin Kang Eko lihat di kantor Kemenpora sampai jam 9 malam, sampai jam 10 bahkan. Kita tungguin klub mau bayar gitu loh. H-1. Yang penting sebelum kick off beresin. Kita berkirim kepada kemarin kita berkirim kepada PSM. Tolong dibayar nih utang-utang pemain. Ada data 18 pemain misalkan. Masing-masing sekian gitu ya. Bayar. Kita minta seketika dan sekaligus dilunasi terakhir hari ini. Jadi deadline-nya hari ini nih. Surat itu kita sampaikan juga tembuskan juga kepada PSSI dan juga PT Liga. Nah, ini kita sedang deg-degan juga nih. Oke, kita tunggu komunikasi dengan PSM-nya. Kita tunggu juga nih, apakah besok tetap akan kick off. Dan apakah PSM tetap boleh main. Nah, itu. Karena itu akan jadi hal yang tetap main, ya tentunya kita tidak akan tinggal diam. Gitu. Oke. Berarti kalau begitu PSSI juga kalau dengar cerita seperti ini seolah-olah API itu jadi musuh ya? Ya, itu yang terjadi di beberapa terakhir ini. Atau nyebelin memang, nyebelin. Sorry. Menghambat ya. Padahal kita punya mitra loh. Tapi contoh yang sekarang bagus loh ya PSM. Coba kalau contohnya klub-klub nanggung ya, maaf di Liga 2 itu mungkin daya eksposnya kurang. Yang sekarang ini yang deg-degan ini PSM loh. Klub tertua di Indonesia, punya sejarah, klub kaya dalam tanda kutip ya, nggak tahu kalau sekarang, kalau kemarin-kemarin klub kaya nih. Jadi kalau sampai PSM contohnya sampai nunggak ikutan liga itu bisa diramein nih sama PPI dan saya dan kita Mang Gusdul. Wah, harus karena kita udah nggak ada lembaga verifikator BOPI, ya APPI tentunya juga kita udah bilang pada saat preskon minggu lalu. Jadi lembaga verifikatornya sekarang ada di pundak APPI, tapi kita juga minta dukungan masyarakat. Karena masyarakat harus kritis di sini, gitu loh. Ya, Ayo dong kita tegas. Kalau ada klub yang belum atau masih nunggak, berarti dia udah nggak layak untuk jadi salah satu peserta. Ya mau apa, tunggakan aja belum diberesin, ke depan pasti akan nunggak lagi. Total itu hampir berapa M itu? 3M. Oke, Kang Riza, dengan adanya obrolan di Bericak Burinong ini, nanti teman-teman supporter juga tahu, yang cinta sepak bola juga jadi tahu sebelum APPI melawan PSSI itu yang tetap menggelar ya. Ya, harapannya seperti itu sih saya. Oh iya, harus. Makanya kita minta bantuan lah masyarakat, partisipasi masyarakat, khususnya pecinta sepak bola. Ayo dong kita sama-sama berbenah lah. Kita kan mau ini jadi industri. Kita ini mau jadi tontonan yang menarik gitu loh. Jangan sampai aktor utamanya masih mikirin cicilan belum dibayar, masih mikirin anak belum dibelikan susu gitu loh. Udahlah, masa-masa kelam itu harus sudah selingkuhan di apartemen belum dikasih jatah, ya kan bahaya. Gitu loh. Oke, silakan Kang Eko mau ini ke Kang Riza tadi. Iya, nih Kang Riza ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita ngomongin tadi Kang Riza ngomong industri ya. Industri sepak bola. Jadi kita ngambil di Italia aja kemarin Chievo Verona nih, mungkin pernah dengar ya. Itu langsung dibubarin gara-gara masalah keuangan ya, gara-gara masalah keuangan. Jadi kita kalau ngomongin industri memang harus ada duit, harus kuat duitnya gitu ya. Nah, kira-kira prediksi Kang Riza, karena prediksi saya itu nggak akan dibayar loh, nggak akan selesai hari ini nih. Besok main Liga 1. Nah, kira-kira APPI gimana nih? Tadi kan kita udah sepakat bakalan diramein ya. Tapi kalau ngerameinnya cuma konpres, cuma apa, kayaknya biasa banget nih. Jadi mau ngerameinnya kayak apa besok? Ini yang aktual aja nih. Ya, besok, sementara paling enggak kita
secara resmi dulu lah, karena kita lembaga dalam tanda kutip resmi, seperti yang tadi dibilang, sikap kita juga resmi. Artinya kalau kita bisa bagi dua lah, sikap yang resmi dengan cara yang resmi, ya kita pasti akan bersurat. Kita pasti akan sampaikan fakta pada PT Liga dan PSSI untuk meninjau ulang. Ya, paling nggak meninjau ulang, ini ada yang nggak benar nih. Gitu. Ini apa namanya, dan kita juga akan laporkan kepada FIFPro. FIFPro punya kerjasama dengan FIFA. Kita berharap untuk meskipun itu mungkin perlu waktu, Suaranya putus-putus. Ayo. Ya, halo. Iya, oke. Bisa diulangi. Oke. Ya. Sampai FIFPro tadi. Ya, jadi kita akan laporkan juga hal ini ke FIFPro sebagai induk kita, di mana FIFPro punya kerjasama yang baik dengan FIFA. Nah, FIFA nanti kita harapkan, FIFPro ngomong ke FIFA untuk menegur PSSI. Untuk, itu ada salah satu peserta ligamu yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada pemain. Tolong dibereskan dulu. Kalau belum, tolong disanksi baratnya lah gitu. Itu akan kita lakukan juga. Gitu. Selain tentunya dengan cara rame-rame seperti apa nanti ya itu adalah nanti yang rame-ramenya lah gitu. Tapi secara formal itu yang paling bisa kita lakukan adalah secara formal kita akan berkirim surat menegur gitu ya. Istilahnya kalau bahasa lawyernya mensomasi lagi kepada PSSI dan juga PT Liga bahwa ini nggak benar nih gitu loh, kalau ada klub yang masih punya utang terus kalian bolehkan main gitu loh. Kita akan lihat intinya itulah. Jadi bisa dibayangkan sekarang gini. Kang Eko. Iya, bisa dibayangkan Kang Gus dulu ya. Oh, enggak Kang Gus dulu lah. Bentar ya Kang Eko. Kang Rija gini. Ini pasti akan menjadi sesuatu pro dan kontra. Nah, di mana secara umum masyarakat supporter sepak bola juga menginginkan liga itu tetap digelar, apapun kan rame itu di grassroots itu supporter, wah pokoknya liga udah kangen liga, apapun caranya tetap mereka ingin liga digelar. Nah, apakah APPI tidak takut nih ketika misalkan menuntut hal ini, terus PSSI nanti misalkan koar-koar nih, ini karena APPI saya tidak bisa menggelar nih. Gimana nih Kang Rija menyikapi para masyarakat pecinta sepak bola seperti ini kalau nanti terjadi?